Info resmi langsung dari pusat, ada lagi bantuan tambahan yang bisa didapatkan oleh KPM PKH dan BPNT. Kira-kira bantuan apa ya dan berapa jumlahnya? Simak terus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati teman-teman media cetak, media elektronik. Saya didampingi dari Kementerian Perekonomian, Pak Hairul, dari Kartu Prakerja, Pak Hengki dan Bu Puri. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat ridhonya kita dapat hadir dalam acara pembukaan gelombang ke-48 program prakerja skema normal. Dan alhamdulillah 3 tahun berjalan, program Kartu Prakerja berhasil dijalankan secara masif dan inklusif di 514 kabupaten kota dari 38 provinsi. Sebanyak 16,4 juta orang telah menerima manfaat program ini, dan berbagai survei dan riset baik oleh lembaga independen nasional maupun internasional mengkonfirmasi dampak positif dari program ini. Dengan capaian tersebut, pemerintah melanjutkan program di tahun 2023 berdasarkan Perpres nomor 113 tahun 2022, dan rapat Komite Cipta Kerja telah memutuskan bahwa di tahun 2023 dijalankan skema normal dan tidak lagi bersifat semi bansos, sehingga lebih fokus pada peningkatan skill dengan porsi biaya pelatihan yang lebih tinggi daripada insentif. Untuk itu, seleksi program Kartu Prakerja gelombang ke-48 dapat dilakukan pendaftaran oleh peserta per hari ini, Jumat 17 Februari 2023, sekaligus memulai era baru bantuan Kartu Prakerja skema normal. Pada hari ini jam 19 nanti malam, program Kartu Prakerja gelombang 48 dibuka dengan kuota 10.000 peserta. Sekali lagi diingatkan, ini hanya 10.000 peserta, dan ini nanti akan dinaikkan sesuai dengan lembaga pelatihan yang bergabung di dalam ekosistem Kartu Prakerja. Selamat mengikuti program prakerja di tahun 2023, terus tingkatkan kompetensi menjadi angkatan kerja berdaya saing menuju Indonesia maju. Silakan calon peserta yang berusia antara 18 sampai 64 tahun mendaftar melalui www.prakerja.go.id secara mandiri, tanpa diwakilkan, tanpa joki. Segera mendaftar, jangan lupa klik gabung gelombang untuk ikut seleksi. Bila telah berhasil mendapatkan Kartu Prakerja, gunakan bantuan pelatihan yang diperoleh sebaik-baiknya untuk pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dan minat masing-masing, guna mendorong kebekerjaan ataupun kewirausahaan. Berbagai pelatihan telah disiapkan, baik dari segi daring maupun campuran. Mengapa pelatihan ini dibatasi? Kuota dibatasi karena menyesuaikan dengan program pendaftaran lembaga pelatihan yang dikurasi oleh manajemen pelaksana dari program Kartu Prakerja. Ini singkatan baru namanya MPPKP. Dan pelatihan tersedia masih dalam terbatas, dan kuota ini akan ditingkatkan di gelombang-gelombang lanjutannya. Pemerintah mengajak lembaga pelatihan berkualitas untuk mengikuti seleksi penyedia pelatihan, terutama lembaga pelatihan dari wilayah Indonesia Tengah, Indonesia Timur, secara khusus di kota-kota yang sangat terbuka adalah Pontianak, Makassar, Kupang, Jayapura. Silakan lembaga pelatihan menghubungi platform digital yang telah bekerja sama dengan program Kartu Prakerja untuk mengikuti seleksi. Salah satunya adalah platform milik pemerintah, yakni Siap Kerja. Untuk para pekerja ataupun para peserta yang ingin menunggu lebih banyak variasi pelatihan yang tersedia, bisa bergabung di gelombang berikutnya. Karena batas waktu pembelajaran saldo pelatihan bagi peserta, maka peserta dapat bergabung dan mendaftar di gelombang berikutnya.
Dan di tahun 2023 dialokasikan anggaran untuk 595.000 peserta. Terima kasih, selamat mengikuti program Kartu Prakerja di skema normal. Nah, program Kartu Prakerja ini dilanjutkan di tahun 2023 dengan skema normal. Sekali lagi, skemanya bukan semi bansos lagi, tetapi skema normal yang diatur dalam Perpres 113 tahun 2022 dan pelaksanaannya oleh Permenko Ekon 17 2022. Total anggaran di tahap awal adalah 2,67 triliun. Jadi skemanya berubah drastis. Anggarannya turun dari 18 triliun menjadi 2,67 triliun dan targetnya untuk 595.000. Dan di tahun ini diputuskan sebetulnya jumlah pesertanya adalah 1 juta orang. Sehingga totalnya kita membutuhkan tambahan anggaran sebesar 1,7 triliun di tahun ini. Karena 2,67 itu untuk 595.000 dan untuk itu perlu ditambahkan 450.000 orang. Beberapa hal baru yang dilakukan dalam skema normal, yaitu skema bansos ataupun online itu minimal 6 jam, itu ditingkatkan menjadi 15 jam. Jadi sekarang pelatihannya menjadi 15 jam. Kemudian bauran bantuan ataupun biayanya adalah per orang 4,2 juta, namun biaya pelatihannya lebih tinggi. Pada saat skema bansos, pelatihan lebih rendah daripada bantuan, sekarang biaya pelatihan sebesar 3,5 juta, dan biaya untuk pergantian transport itu sebesar 600.000, dibayarkan 1 kali, dan insentif survei sebesar 100.000 untuk 2 kali survei. Karena tidak lagi bersifat semi bansos, maka penerima bantuan seperti subsidi upah, BPUM dan PKH boleh menjadi peserta Kartu Prakerja. Karena ini untuk retraining dan reskilling, bukan bansos lagi. Nah, bidang-bidang fokus yang pada keterampilan tertentu, ini tadi sudah disebutkan dalam berbagai hal, misalnya yang masuk dalam kriteria Indonesia Critical Occupation List, Indonesia Occupational Task Force, studi dari World Economic Forum, kemudian juga terkait dengan Future of Job, terkait juga dengan research online. Ini antara lain adalah beberapa pendidikan yang terkait dengan bisnis, itu seperti digital marketing, data spesialis, manajer logistik, surveyor dan desain grafis, sektor manufaktur ada manajer produksi, operasi, ahli teknik industri produksi, inspektur keselamatan, kesehatan, kualitas, kemudian juga ahli kesehatan dan kebersihan lingkungan kerja, ekonomi kreatif antara lain desain grafis, desain layout animator, kemudian teknik termasuk dalam teknisi jaringan dan sistem komputer, power plant operator, kemudian pertanian, skilled farmer, kemudian jasa, termasuk kurir, pengantar paket, hospitality, kebersihan, dan shopkeepers, dan yang lain. Jadi itu adalah contoh-contoh pelatihan yang akan dilakukan secara offline. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.